Coba, dicabut dengan akar-akarnya. 14. Biarkanlah mereka itu. Jadi ada orang tersinggung karena firman Allah, biarkan. Biarkan mereka itu. Sama-sama, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Sedang orang buta saja, kalau tinggal di satu rumah dia sudah hafal. Dia pakai tongkat, dia tahu di mana tiang, dia tahu di mana kursi. Hebat itu orang buta, dikasih hikmat sama Tuhan. Dia uang, dia tahu. Ini uang palsu atau apa, dia tahu sudah. Dia tahu. Ini uang atau bukan, dia tahu. Dia bisa baca dengan huruf braille, sama seperti kita baca koran. Dia tahu. Ada satu hamba Tuhan di Jawa Barat, memang buta. Semuanya buta. Dan dia menikah dengan pengerja saya, perempuan. Orang Tionghoa. Lumayan lah, ya. Tidak jelek, bagus. Tapi kenapa dia bisa jatuh cinta kepada orang buta ini? Saya juga bingung. Dan sampai sekarang sudah punya anak berapa? Dan suaminya itu memang buta. Waktu sebelum menikah, suaminya itu minta izin kepada pendeta B. Kun Leong Franciscus Bertus di Citerup. Om, saya mau ke proyek Senen, mau jalan-jalan. Coba, orang buta masih bisa jalan-jalan. Jadi saya anggap orang-orang yang suka piknik-piknik itu normal lah. Orang buta aja masih mau piknik. Dan itu pendeta, ngana so tahu tuh ada orang Manado dia. Ngana so tahu itu di mana, jalan kemana, harus jalan. Sudah tahu, om, beres. Dia keluar dengan tongkatnya, dia bisa ke pinggir jalan tol sebab bis di situ. Dia naik bis. Sampai di proyek Senen. Sampai pulang jam 5 sore. Pendetanya tanpa sadar dia tanya. Sepulang mana? Ya, om. Sudah. Lihat apa di proyek Senen? Sama semua gelap. Itu. Kalau orang dibutakan, memang buta. Dia bilang proyek Senen, dia bilang tempat gereja, tempat semuanya gelap. Begitulah orang yang buta rohani. Di mana saja dia berada, rohani itu tidak terbuka. Rohani itu tidak terbuka. Dia tidak mengerti apa yang maksud dari firman Allah. Itu sebab Yesus berkata, kalau orang Farisi buta, lalu dia memimpin orang Israel yang juga buta tentang Injil, dua-dua masuk lubang. Ayat 15. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Ini murid loh, murid Yesus. 16. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Kamu pun buta, kamu belum bisa memahaminya. 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena dari hati timbul segala. Apa? Hati ini yang tidak ada Yesus. Pikiran jahat. Lalu pembunuhan. Terus perzinahan. Terus percabulan. Terus pencurian. Terus sumpah palsu. Terus hujat. 20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Orang Farisi sebelum makan dia cuci tangan, ikut Taurat. Murid Yesus tidak cuci tangan langsung makan. Orang Farisi kritik, kenapa muridmu itu tidak cuci tangan sebelum makan? Maka Yesus jawab tadi. Ya. Yang penting itu piringnya yang harus bersih. Yang penting piring yang harus bersih. Makanan yang harus bersih. Tangan nomor 17. Nah,
menyinggung perasaan. Yesus bilang tuh orang buta menuntun orang buta. Saya ditemui seorang pendeta umur 80-an tahun. Badannya kurus, suaranya kecil, dan ini ribut, banyak orang makan, ngobrol, dan dia cerita dekat, dia nangis. Oh bro, saya hampir berhenti jadi hamba Tuhan. Saya sudah tidak tahan dengan percobaan ini. Lihat, pendeta senior, pendeta yang umur sudah 80 tahun, masih dapat tantangan percobaan. Hampir saya tidak tahan. Aduh, rasanya bagaimana? Dan saya mengerti. Sebab yang dia hadapi memang luar biasa. Memang luar biasa. Istrinya menemani ngobrol dengan saya. Cuman saya belajar sedikit ilmu jiwa. Orang kalau sudah cerita sampai nangis, plong hatinya. Hatinya sudah plong, ya sudah. Dan dia cerita sama pendeta yang lebih muda. Pokoknya dia plong. Sudah plong, ya sudah. Segera bisa senyum lagi. Saudara-saudara, jangan mau dibutakan. Aduh, Injil ini luar biasa di dalam hati kita. Injil ini luar biasa. Tanggal 6 Agustus 2016 yang lalu, seorang pemuda umur 22 tahun ada di Junior College Amerika, itu tertembak, tidak sengaja tertembak, ketika dia main Pokemon Go. Dia lagi Pokemon Go, dia cari-cari kemana-mana, ketembak. Dia meninggal. Dan itu di media sosial sangat ternyuh. Orang-orang kirim turut berduka melalui Facebook, melalui Twitter, semua. Tetapi anak itu adalah seorang pemain baseball dan pemuja dari jago baseball di Amerika yang namanya saudara-saudara Tom Brady. Tom Brady dipuja oleh pemuda ini sebelum meninggal. Tapi dia tidak kenal Tom Brady secara pribadi dan Tom Brady tidak kenal pemuda ini. Tetapi media sosial jadi gempar seluruh dunia ketika Tom Brady menulis 2 lembar surat panjang memberi kekuatan kepada orang tua yang kehilangan anak umur 22 tahun. Rasanya mereka susah. Tapi ketika membaca surat ini, seolah-olah ada yang mengangkat mereka. Seolah-olah mereka bisa lupakan kesedihan. Mereka hanya ingat surat itu. Mereka, padahal dia tidak kenal Tom Brady. Tom Brady tidak kenal keluarga ini. Tapi Jim Denison, dia selalu mengirimi saya hampir setiap hari cerita-cerita yang menggugah. Dia cerita ini. Saudara, hanya dengan 2 halaman surat yang ditulis dari hati yang murni, cinta kepada keluarga yang kehilangan anak, sanggup mengangkat perasaan orang tua yang kehilangan ini. Tadi pagi saya dengar kesaksian. Saya belum pernah dengar kesaksian sehebat itu. Dan dia pun tidak memberitahu kepada istrinya. Baru tadi dia cerita. Dia satu keluarga pindahan dari Ketapang, gereja Ketapang, pindah kebaktian sama saya, kami. Dan welcome saja, silakan berbakti. Ketika dia
setir mobil dari arah Banten ke arah Jakarta. Dia rasa lidahnya kaku. Lidahnya kaku dan tangannya lemas, tidak bisa digerakkan. Lalu dia dengan tangan kanan sebisanya dia telepon. Tidak ada yang bisa angkat. Orang telepon dia tidak bisa. Dia bicara tidak bisa. Pelok. Dan dia kan cerita. Dia meminta tolong sama siapa? Dokter ini tidak praktek. Dokter itu tidak praktek. Dia minta tolong sama Yesus. Dia hanya bilang, Yesus, sebab mobil sendirian. Dia teriak-teriak di mobil. Dengan pelok, Yesus, tolong saya. Yesus, tolong saya. Yesus, tolong saya. Yesus, tolong saya. Sampai di dokter. Dokter bilang, wah ini serius. MRI. Akhirnya dikasih obat. Kamu tidak apa-apa. Coba, lihat. Kamu tidak apa-apa. Dan dia sembuh 100%. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Waktu saya ke Temanggung, Ibu Gembala senior bilang, yo, sebab satu angkatan, yo, aku 9 hari stroke. 9 hari stroke. Tidak bisa gerak. Hari ke-10 sembuh. Yang meninggal Bapak David Adiatman, istrinya Ibu Sonya. Istrinya itu Ibu Sonya. 21 hari tidak sadar di rumah sakit. Kita bolak-balik doa. Bolak-balik doa. Dia tidak sadar. Begitu 21 hari dia bangun pagi. Dia turun di tempat tidur terus masuk ke kamar mandi. Teriak-teriak ini suaminya. Son mau kemana? Oh mau mandi dong. Kan mesti mandi kalau pagi. Lo kan stroke enggak? Gue enggak stroke. Apanya stroke? Misalnya lu 21 hari enggak bisa apa-apa di tempat tidur. Apa saya? Coba. Karena apa? Dia punya harta yang indah. Di dalam. Jangan mau dibutakan oleh iblis. Dan iblis bilang, wah kamu nggak bisa, nggak ada obatnya. Kamu harus diginiin, kamu harus diginiin. Jangan percaya. Kita punya Yesus yang luar biasa. Lebih dari segala-galanya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan dia bisa membuat mujizat kapan saja, di mana saja. Dan kepada siapa saja. Asal kita percaya. Kalau Tom Brady bisa mengangkat satu keluarga hanya dengan 2 lembar surat. Ini surat cinta dari surga. Siapa yang baca surat ini, biar dia lemah bagaimanapun, dia akan dikuatkan. Biar dia susah bagaimanapun, dia akan dihiburkan. Biar dia penuh dengan ketakutan. Kalau setelah baca perjanjian Allah ini, saudara, dalam Alkitab ada 7.000 perjanjian. Dan dari 7.000 perjanjian ada 3.000 perjanjian yang belum digenapkan. Jadi saudara punya janji Tuhan yang tidak akan berubah itu, yang belum digenapkan. Ada 3.000 perjanjian. Nah nih, semenjak anak-anak muda begini. Waktu saya pimpin kaum muda dulu, saya bilang, apa yang kamu tabur pada belasan tahun, kamu akan tuai umur 30 dengan bunganya sekali. Dan kebanyakan, mayoritas dari kaum muda yang baru-baru mengadakan reuni, itu adalah kaum muda yang setia kepada Tuhan. Yang belajar firman Allah. Tiap minggu dia ikut PA setiap hari Sabtu. Dan itu mereka dibayar oleh Tuhan dengan kesuksesan, dengan pernikahan yang bahagia, dengan punya anak yang baik, dengan perusahaan yang diberkati Tuhan. Itu bunga. Dan bunga itu belum selesai. Dia masih bayar kepada kita. Dia masih bayar kepada kita. Tuhan tidak mau keutangan. Dia masih bayar kepada kita. Dia masih bayar kepada kita.
Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Ulangi itu, segala sesuatu yang berguna. Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Berarti belum digenapi yang ini. Dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput, terlepas dari hawa nafsu dunia. Hawa nafsu dunia itu akan membinasakan dunia. Makanya firman Allah berkata, jangan cinta dunia, sebab dunia akan membinasakan dunia sendiri. 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Kalau tambah itu bagaimana sih tulisnya? Seperti salib. Tambah. Harus menambahkan kepada imanmu 1, kebajikan. Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. 6. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. 7. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semuanya. 7.